Hai, kali ini kita akan coba upgrade lagi running text yang bisa diedit melalui halaman web. Pertama, kita akan tambah kolom pesan yang ditampilkan menjadi 3. Yang kedua, kita tambahkan pilihan untuk efek yang digunakan, baik efek in maupun out masing-masing 3. Ketiga, kita akan ganti metode untuk WiFi-nya. Jika sebelumnya butuh router untuk mengaturnya, kali ini kita ESP-nya jadi access point supaya bisa berdiri sendiri. Pengaturannya kita simpan juga sehingga tidak hilang jika ESP-nya mati. Oke, untuk yang pertama kita buka dulu folder file yang kita buat. Sini ada file Arduino-nya, kemudian ada folder data. Di dalamnya ada file HTML yaitu config.html. Ini jika kita buka, maka tampilan webnya nanti seperti ini. Di sini ada kolom pesan, ini untuk pesan yang akan ditampilkan, kemudian ada 3, kemudian efek awalnya juga ada 3, dan efek akhirnya nanti ada 3. Ini bisa diganti-ganti, ini ada 6 pilihan, scroll up, down, left, right, opening, dan closing. Jika sudah diatur, bisa klik submit untuk menyimpan pengaturan yang sudah dibuat. Oke, ini untuk tampilan HTML-nya. Kemudian kita akan masuk ke file Arduino-nya. Untuk library yang digunakan yaitu ada Arduino.h, ESP8266wifi.h, ESP-async TCP.h, ESP-async web server.h. Kemudian untuk library docmatrix-nya atau running text-nya ada mdparola.h, mdmax72xx.h, dan spi.h. Untuk menyimpan filenya ada fs.h dan eprom.h. Selanjutnya kita mendefinisikan tipe hardware yang kita gunakan yaitu FC16HW dan banyak device-nya yaitu 4. Kita definisikan ping-nya juga, ada CLK ping ke G5, ping data ke G7, dan CS ping ke G0. Selanjutnya kita buat objek dari kelas async web server yaitu server untuk portnya 80. Kita atur juga SSID dan password WiFi untuk akses point yang nanti akan kita buat. Selanjutnya yaitu ada parameter yang akan jadi acuan untuk mengambil data dari HTML. Yang pertama yaitu untuk acuan pesan, yaitu para pesan ini array string. Ada 3 yaitu pesan pertama, pesan kedua, dan pesan ketiga. Selanjutnya ada array string juga, yaitu param efek in, isinya ada 3. Efek in pertama, efek in kedua, dan efek in ketiga. Selanjutnya ada array string lagi untuk param efek out. Ada 3, efek out pertama, efek out kedua, dan efek out ketiga. Kita buat objek dari kelas mdparola yaitu p. Untuk parameternya yaitu ada tipe hardware, data pin, CLK pin, CS pin, dan max device. Selanjutnya ada array string yaitu pesan, isinya 3, kemudian ada TMP pesan. Ini nantinya untuk menyimpan pesan yang sudah kita atur. Kemudian ada CNT, ini untuk mengubah tulisan dan efek karena bentuknya array. Selanjutnya kita buat juga array text effect. Masing-masing isinya 3 yaitu untuk efek awal dan efek akhir. Ini untuk menyimpan efek yang sudah kita atur. Kita buat juga database effect. Ini array text effect juga. Ini isinya yaitu efek atau animasi yang kita sediakan. Yaitu ada scroll up, scroll down, left, right, opening cursor, closing cursor. Selanjutnya kita buat objek file dari kelas file. Ada array string lagi untuk nama filenya, untuk penyimpanan dan pembacaan pesan yang sudah kita atur. Ada 3 yaitu teks pertama, kedua, dan ketiga. Masing-masing bentuknya .txt. Selanjutnya kita buat fungsi simpan pesan ini untuk menyimpan pesan yang sudah kita atur ke SPI FFS. Ini supaya ketika si ESP-nya dimatikan, itu pesannya masih ada, tidak terhapus. Untuk parameternya itu ada nama file dan isi filenya.
Kita buat fungsi baca pesan. Untuk parameternya yaitu nama filenya. Ini nantinya akan mengembalikan isi dari file yang kita baca. Di dalamnya akan dicek apakah filenya tersedia atau tidak. Jika tidak tersedia, maka filenya kita buat terlebih dahulu menggunakan fungsi file.println. Kemudian isinya yaitu HiRobotic.id. Jadi nanti kalau filenya belum ada, maka tulisan awal yang tampil yaitu HiRobotic.id. Tapi jika filenya ditemukan, maka yang dikembalikan nilainya yaitu pesan yang kita simpan. Ini ya fungsi return, kemudian isi filenya. Di file setup, kita atur baud rate serial monitor ke 11500. Kemudian inisialisasi EEPROM menggunakan fungsi .begin. Untuk parameter 10 ini adalah memori yang disediakan. Sebenarnya untuk EEPROM ini untuk menyimpan posisi efeknya. Jadi ada 6 harusnya. Efek awal ada 3 dan efek akhir ada 3. Tapi kita sediakan 10 aja. Selanjutnya kita inisialisasi juga untuk SPI FFS yaitu menggunakan fungsi .begin. Jika gagal maka akan muncul tulisan gagal memulai SPI FFS. Dan kita akan lanjut ke coding selanjutnya karena ada return ini. Selanjutnya kita akan membaca pesan terlebih dahulu yang ada di dalam file .txt tadi. Untuk indeks 0 ini berarti pesan pertama, yang ini pesan kedua, dan ini pesan ketiga. Masing-masing hasil baca pesannya ini nanti kita tampung di variabel pesan sesuai dengan indeksnya. Di indeks 0 untuk data pertama, indeks 1 data kedua, indeks 2 untuk data ketiga. Begitu juga untuk efek, ini efek awal, indeks 0 kita dapatkan dari membaca EEPROM di alamat 0 yang kita cocokkan dengan database efek. Ini untuk semuanya ya. Jadi efek awal indeks 0 itu kita simpan di EEPROM alamat 0, efek awal 1 di alamat 1, efek awal 2 di alamat 2. Untuk efek akhir 0 kita mulai dari alamat 3. Efek akhir 1 kita di alamat 4, efek akhir 2 di alamat 5. Selanjutnya kita buat access point menggunakan fungsi soft.ap. Untuk parameternya yaitu ada SSID dan password WiFi yang sudah kita atur. Kemudian kita akan mengambil data IP address-nya dan kita tampilkan di serial monitor. Selanjutnya kita buat semacam API menggunakan fungsi server.on. Ini alamatnya, berarti nanti alamat IP slash aja atau dashboardnya. Ini akan menampilkan halaman web yang ada di file config.html. Selanjutnya ada server on, untuk alamatnya itu ada di IP/config. Jadi nanti setelah tampil dashboard kemudian kita klik submit, maka dia akan mengakses ke alamat API ini. Di sini kita akan mengecek masing-masing pesan yang dikirim dari form yang sudah dibuat. Itu ada pesan, kemudian efek awal dan efek akhir. Masing-masing pesan kita cek menggunakan param yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu param pesan, kemudian param efek in, dan param efek out. Karena ada 3 pesan, 3 efek awal, dan 3 efek akhir, maka kita gunakan for untuk mendapatkan semua datanya. Untuk data pertama yaitu ada pesan, kemudian kita simpan ke variabel array pesan sesuai dengan indeksnya. Kemudian kita langsung simpan pesannya menggunakan fungsi simpan pesan. Nama filenya kita ambil dari variabel nama file sesuai indeks. Untuk isinya kita menggunakan tmp pesan. Selanjutnya kita ambil data efek, baik efek in maupun efek out. Untuk efek in seperti biasa ambil data dulu, kita tampung datanya ke tmp pesan, kemudian tmp pesan ini kita konversi ke integer menggunakan fungsi toIn. Ini kita cocokkan dengan data yang ada di database efek. Untuk efek yang ada kita tampung ke variabel efek awal sesuai dengan indeks. Kemudian kita simpan ke EEPROM menggunakan fungsi .write. Untuk alamatnya kita sesuaikan dengan indeks. Kemudian isinya kita
ambil dari tempe pesan yang dikonversi ke integer. Selanjutnya kita commit untuk menyimpannya. Kemudian untuk efek out sama aja kayak efek in, hanya berbeda di alamat untuk EEPROM. Karena EEPROM untuk efek akhir kita mulai dari 3. Untuk efek awal kan 0, 1, 2. Untuk efek akhir dimulai dari 3, 4, 5. Maka kita ada tambahan plus 3 di alamat. Selebihnya masih sama. Kita ambil datanya dari tempe pesan, kemudian kita konversi ke integer. Kemudian kita juga commit supaya menyimpan. Kemudian setelah menyimpan data, kita akan mengambilkan halaman web dari file config.html. Selanjutnya kita mulai servernya menggunakan fungsi server.begin. Kemudian kita inisialisasi running text atau .matrix menggunakan fungsi p.begin. Kita bersihkan tampilannya menggunakan fungsi display clear. Untuk mengambilkan tulisan kita gunakan display scroll. Untuk parameternya yaitu ada pesan sesuai dengan indeksnya. Kemudian PA center ini untuk posisi. Efek awal sesuai indeks ini untuk efek in dan efek out. Kemudian ini 100 untuk kecepatannya. Selanjutnya kita incrementkan data CNT-nya supaya berganti pesan dan efeknya. Di void loop kita akan mengecek apakah .matrix atau running text-nya sudah menampilkan tulisan atau belum menggunakan fungsi display animate. Jika sudah, maka kita akan mengganti teksnya menggunakan set text buffer. Kemudian parameternya itu ada pesan sesuai dengan indeksnya. Selanjutnya kita ganti juga efeknya menggunakan fungsi set text effect. Ini parameternya itu ada efek awal sesuai dengan indeksnya dan efek akhir sesuai dengan indeksnya. Selanjutnya kita increment lagi data CNT-nya supaya berganti pesan dan efeknya. Tapi kita batasi nilai CNT-nya maksimal di 3. Jika sudah 3 maka kita akan kembalikan ke 0 supaya kembali lagi ke pesan dan efek dari awal. Kemudian kita reset tampilannya menggunakan fungsi display reset. Jika sudah, kita atur dulu boardnya ke ESP8266. Kita atur juga portnya. Jika sudah, kita upload. Oke, ini sudah upload. Kita upload juga file HTML-nya menggunakan sketch upload ini. Kita tinggal klik. Oke, ini sudah selesai untuk upload HTML-nya. Kita buka serial monitor. Untuk di .matrix-nya sendiri sudah tampil ya tulisan HiRobotic ID. Karena sesuai dengan yang kita buat, jika belum ada filenya, maka kita buat sendiri, kemudian isi filenya. Secara default tulisannya HiRobotic ID. Kita reset dulu supaya mendapatkan IP-nya. Oke, ini sudah muncul IP-nya. Kita ke HP, kemudian kita hubungkan terlebih dahulu ke access point robotic ID atau yang sudah kita buat. Jika sudah, kita akses alamat IP-nya. Oke, tampilannya sudah sesuai dengan yang di awal. Coba kita ubah. Yang pertama ini 1, kemudian yang kedua ini 2, yang ketiga ini 3. Untuk efek awalnya, yang pertama kita gunakan up, yang kedua down, yang ketiga left. Untuk efek akhir, kita gunakan opening, kemudian closing, dan yang terakhir right. Oke, ini sudah. Kita bisa klik submit untuk menyimpannya. Oke, ini sudah tersimpan di ESP-nya. Di serial monitor juga sudah tampil, yaitu ada 1, 2, dan 3.
Di dot matrixnya juga sudah muncul tulisan 1, 2, 3 sesuai dengan efek yang kita atur. Oke, ini sudah. Kemudian kita coba ganti lagi tulisannya dan efeknya. Kita karena ini device-nya sudah terputus ke access point-nya si ASP, kita coba hubungkan lagi. Jika sudah terhubung, kita akses lagi alamat IP-nya. Oke, ini udah tampil. Dan kita yang pertama kita ganti ke 4. Kemudian yang kedua ini ganti 5. Yang ketiga ganti 6. Untuk efek awalnya kita ganti ke opening, kemudian left, kemudian closing. Kemudian di efek akhir kita ganti up, kemudian down, kemudian right. Oke, ini sudah. Kita coba klik submit lagi untuk menyimpannya. Oke, ini di serial monitor sudah tampil tulisannya 4, 5, 6. Di running text-nya juga sudah muncul tulisan 4, 5, 6 dengan efek yang sudah berganti sesuai dengan yang kita atur terakhir. Kita coba tes jika kita matikan powernya, kemudian kita hidupkan lagi. Apakah masih sama dengan pengaturan yang terakhir? Kita close dulu, kemudian cabut. Oke, kita sudah matikan. Kita hidupkan lagi, kemudian kita colokkan lagi. Kita buka serial monitornya. Oke, kita reset untuk mendapatkan informasi tulisan yang ditampilkan. Itu ada 4, 5, 6. Oke, ini sudah sesuai. Jadi pengaturan terakhirnya sudah tersimpan, yaitu tulisan 4, 5, 6. Sesuai dengan efek yang diatur terakhir kalinya. Oke, seperti itu. Jadi sudah bisa. Kita bisa mengatur tulisan dan efek melalui halaman website lebih dari satu. Jadi bisa berganti-gantian tulisan dan efeknya. Jika ada pertanyaan ataupun request tutorial yang lain, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.